Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin umat pembawa rahmat, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai menerapkan perkembangan pada masa dewasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 perkembangan peserta didik yang terdiri dari Anissa Nurul Fitriani dengan NIM 12020700014, Hera Nur Fitri Rahayu dengan NIM 12020700030, dan Agung Febriansah dengan NIM 12020700089. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian tumbuh dewasa, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik orang dewasa, yang ketiga penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi pada masa dewasa, yang keempat perkembangan kognitif pada masa dewasa, dan yang terakhir perkembangan sosial emosional pada masa dewasa. Baik, masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian tumbuh dewasa. Transisi dari remaja ke dewasa kini disebut sebagai tumbuh dewasa. Seperti halnya masa remaja, rentang usia untuk dewasa awal kira-kira 18-25 tahun dan berakhir antara 35-0 tahun. Pada masa dewasa pertengahan, usia berkisar antara 35 dan 0 tahun dan berakhir sekitar 60 tahun. Menurut Hawlok, pada tahun 2002, tahap terakhir masa dewasa adalah antara 65 dan 75 tahun. Pada tahap perkembangan ini, banyak orang masih mencari karir yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan, dan gaya hidup yang mereka jalani. Misalnya hidup sendiri, hidup bersama, atau menikah. Jeffrey Arnett pada tahun 2006 menyimpulkan ada 5 hal yang menandai seseorang dewasa. Yang pertama, pencarian identitas, terutama dalam asmara dan pekerjaan. Tumbuh dewasa adalah waktu kunci perubahan identitas yang terjadi bagi kebanyakan individu. Yang kedua, ketidakstabilan. Pada masa dewasa awal merupakan puncak masa seseorang pindah tempat tinggal. Suatu masa, di masa juga terdapat ketidakstabilan dalam asmara, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu fokus diri. Seseorang yang berada dalam masa tumbuh dewasa fokus pada diri mereka sendiri sehingga hanya sedikit mempertimbangkan kewajiban sosial dan sedikit mempertimbangkan tugas dan komitmen orang lain sehingga lebih banyak memiliki kemandirian dalam menjalankan hidup mereka. Yang keempat, merasa di tengah-tengah. Mereka yang berada dalam masa tumbuh dewasa merasa diri mereka sudah bukan remaja lagi, namun belum menjadi orang dewasa sepenuhnya. Dan yang terakhir, usia dengan segala kemungkinan, masa di mana individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nurul Fitriani. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik orang dewasa. Adapun faktor-faktor dalam kehidupan dewasa yang akan berpengaruh pada perkembangannya, itu ada 5. Yang pertama, kekuatan fisik. Nah, kebanyakan orang mencapai puncak kekuatan fisik mereka itu di usia pertengahan 20-an dan secara bertahap menurun hingga usia 40-an. Dengan cara ini, orang tersebut secara fisik mampu menghadapi dan mengatasi masalah yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan pola hidup yang sehat untuk terus menjaga kekuatan fisik. Yang kedua, kemampuan motorik. Kemampuan motorik
Orang dewasa itu mencapai puncaknya pada usia 20-an dan 30-an. Kemampuan motorik ini juga dapat diandalkan pada situasi-situasi tertentu yang tidak memungkinkan pada masa remaja, karena pertumbuhan yang cepat dan tidak seimbang membuat mereka kurang fleksibel dan kaku. Yang ketiga, kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk belajar dan beradaptasi dengan situasi yang baru adalah mengingat hal-hal yang dipelajari, berpikir analogis, dan berpikir kreatif. Kemampuan mental yang memenuhi syarat seperti berpikir analog, pengambilan informasi yang dipelajari, dan berpikir kreatif untuk belajar dan menyesuaikan keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tugas perkembangan. Yang keempat, motivasi. Remaja yang telah mencapai usia dewasa akan berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri oleh lingkungan di sekitarnya, sehingga hal ini menjadi motivasi untuk mereka dalam menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan agar dapat dianggap mandiri. Begitu pula sebaliknya, mereka yang tidak memiliki motivasi untuk berkembang menjadi orang dewasa, maka kecenderungan melakukan pengabaian terhadap tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang harus dikuasai. Yang kelima, model peran. Remaja yang berinteraksi dengan orang dewasa dan melaksanakan tugas perkembangannya akan memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dewasa. Di sisi lain, jika remaja terus berinteraksi dengan teman sebayanya dan tidak melakukan tugas-tugas perkembangan untuk tumbuh, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Sehingga dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dewasa dalam kehidupannya, dapat saya simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terciptanya generativitas pada dewasa yaitu adanya motivasi untuk menjadi diri sendiri yang lebih mandiri sehingga mampu mewujudkan generasi berikutnya, serta model peran yang baru sebagai kesempatan individu dalam menguasai tugas-tugas perkembangan yang sesuai, dan adanya kemampuan mental untuk menyesuaikan dirinya pada situasi-situasi yang dipengaruhi oleh berkurangnya tingkat usia. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai penyesuaian kita terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi pada masa dewasa. Untuk penyesuaian yang pertama, yaitu penyesuaian terhadap perkembangan fisik, di mana penyesuaian terhadap perkembangan fisik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesehatan badan. Masa dewasa awal itu ditandai dengan tingkat tertinggi kinerja fisik dan kesehatan, di mana sekitar 18-25 tahun orang memiliki kekuatan yang besar, gerakan refleks yang sangat cepat, juga keterampilan reproduksi mereka berada pada level yang tertinggi. Meskipun puncak kesehatan fisik di awal masa dewasa, ada juga penurunan kebugaran. Setelah usia 25 tahun, akan terjadi perubahan fisik yang akan terlihat. Nah, perubahan ini sebagian besar itu bersifat kuantitatif daripada kualitatif, karena sedikit demi sedikit kekuatan fisik mereka akan menurun, yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua ada sensori. Pada masa dewasa pertengahan, perubahan penglihatan dan pendengaran merupakan 2 perubahan fisik yang paling menonjol. Karena di antara usia 40 dan 59 tahun, kemampuan mata untuk beradaptasi akan menurun drastis. Karena itu, banyak orang yang mengalami kesulitan melihat benda-benda yang ada di dekatnya. Sementara itu, pendengaran akan menurun sekitar usia 40 tahun. Penurunan pendengaran ini paling terlihat dalam kepekaan terhadap suara bernada tinggi. Dan yang ketiga, ada otak.
di mana sejak awal masa dewasa, sel-sel otak juga berangsur-angsur menurun. Khusus untuk orang dewasa yang akan tetap aktif, ada baiknya untuk menggantikan sel-sel yang hilang. Karena ini akan membantu orang dewasa akan tetap aktif secara fisik, seksual, ataupun mental untuk mempertahankan lebih banyak kemampuan. Karena menurut berbagai penelitian, kehilangan neuron pada usia dewasa diperkirakan mencapai 50%. Setelah penyesuaian terhadap perkembangan fisik, yang berikutnya ada penyesuaian terhadap perkembangan agama. Penyesuaian terhadap perkembangan agama pada masa dewasa antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realitas, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang ketujuh, sikap keberagaman cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Dan yang terakhir, terlihat adanya hubungan antar sikap keberagaman dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan mengenai penyesuaian terhadap perkembangan emosi, di mana perkembangan emosional yang terjadi pada masa dewasa dan tua, yaitu ada 3. Yang pertama, memulai masa dewasa atau muda dengan optimisme dan pengharapan. Kemudian, akan berangsur-angsur kita bisa mengatur hidup kembali untuk pergumulan antara harapan dan kenyataan, idealisme dan pengalaman. Yang kedua, goncangan emosional mudah timbul karena frustasi dan kekecewaan dalam penyesuaian diri, baik dalam pekerjaan, pernikahan, di masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kedewasaan emosi itu dibangun melalui evaluasi terhadap diri, gaya hidup, dan pengalamannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau keberhasilan dan kebermaknaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif pada masa dewasa. Kognisi pada awal dewasa, menurut saya, dalam Papalia, Olds, dan Feldman pada tahun 2007, melihat bahwa perkembangan kognitif dewasa awal dengan memperhatikan perkembangan intelektual dalam konteks sosial. Terdapat 7 tahap perkembangan saya, yaitu yang pertama, acquisitive stage atau kanak-kanak dan remaja. Yang kedua, achieving stage atau remaja akhir atau awal 20 tahun sampai awal 30 tahun. Yang ketiga, responsible stage atau akhir tahun 30 sampai awal 60 tahun. Yang keempat, executive stage atau 30 sampai 40 tahun sampai parubaya. Yang kelima, reorganizational stage yaitu akhir parubaya sampai awal lansia. Yang keenam, reintegrative stage yaitu lansia. Yang ketujuh, legacy creating stage yaitu di atas lansia. Kemudian
kognisi pada dewasa tengah. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya, yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya, yaitu tahap pemuda. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, atau baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Kemudian kognisi pada dewasa akhir. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan inteligensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan sosial emosional pada masa dewasa. Perkembangan sosial emosional pada masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal terjadi peralihan pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Perkembangan sosial emosional pada masa dewasa tengah. Yang pertama, masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Yang kedua, masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Lalu yang ketiga, masa dewasa madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia madya ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti atau stagnasi. Terus yang terakhir atau yang keempat, pada masa dewasa madya ini perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai perkembangan sosial emosional pada masa dewasa akhir. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi, menurut Widayusti pada tahun 2000. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah transisi dari remaja ke dewasa kini disebut sebagai tumbuh dewasa. Seperti masa muda, rentang usia bagi tumbuh dewasa kira-kira di antara usia 18 hingga 25 tahun. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal terjadi peralihan dari pendalaman informasi dan ke integrasi praktis pengetahuan dan hingga pencarian makna dan tujuan. Perkembangan sosial emosional pada masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal terjadi peralihan pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.